Pernahkah kalian merasa dunia ini berubah begitu cepat, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mendekat? Di satu sisi, manusia hidup dalam kemewahan luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit menembus awan. Kota-kota terang benderang, teknologi semakin canggih, memudahkan hidup manusia. Tapi di sisi lain, bencana alam datang silih berganti. Perang meletus di berbagai belahan dunia dan moralitas manusia merosot begitu cepat. Rasanya seperti kita sedang hidup di ujung zaman. Padahal, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan tanda-tanda ini. Tanda-tanda yang akan muncul sebelum kiamat tiba. Dan sekarang, satu persatu, kita melihatnya terjadi di depan mata. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi akhir zaman? Pengenalan konsep akhir zaman. Sebagai seorang Muslim, kita wajib beriman pada hari akhir. Ini adalah rukun iman yang keenam. Hari di mana seluruh kehidupan dunia berakhir. Hari di mana manusia dibangkitkan untuk dihisab. Dan hari di mana setiap amal kita akan ditimbang dengan sempurna. Tidak hanya memberitahu kita tentang hari kiamat, beliau juga menjelaskan tanda-tandanya. Tanda-tanda ini terbagi dua. Pertama, tanda-tanda kecil. Tanda kecil biasanya muncul lebih dulu sebagai peringatan. Kedua, tanda-tanda besar. Jika tanda besar muncul, berarti kiamat sudah sangat dekat dan tak bisa dihindari. Dan yang perlu kita sadari adalah, sebagian besar, tanda-tanda kecil itu sudah terjadi hari ini. Kalau kita renungkan, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah peringatan nyata yang sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Fakta 1. Gedung pencakar langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kau akan melihat orang-orang yang tadinya telanjang dan miskin, gembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi." Coba kita bayangkan sejenak, siapa yang dimaksud gembala kambing dalam hadis ini? Zaman dahulu, Jazirah Arab hanyalah padang pasir tandus. Mayoritas penduduknya adalah penggembala, hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Tidak ada yang menyangka, di tanah yang keras dan kering itu akan berdiri gedung-gedung tertinggi di dunia. Sekarang lihatlah Dubai. Dulu hanya padang pasir, kini menjadi kota mewah yang tidak pernah tidur. Burj Khalifa berdiri setinggi 828 meter. Bahkan, Arab Saudi sedang membangun Jeddah Tower. Tingginya direncanakan lebih dari 1 kilometer. Dan bukan hanya itu, proyek NEOM di tengah gurun akan menjadi kota futuristik, memanjang ratusan kilometer. Bayangkan, tanah yang dulu hanya diisi tenda-tenda penggembala, sekarang berubah menjadi peradaban modern yang mencengangkan. Kalau kita renungkan, persis seperti yang Rasulullah sampaikan, mereka yang dulu miskin, kini berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Ini bukan ramalan sembarangan. Ini adalah nubuat dari 1400 tahun yang lalu, dan sekarang kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasa dunia berubah cepat sekali? Tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Fakta 2. Penyebaran zina dan minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar dan khamr diminum secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, coba kita lihat kondisi dunia hari ini. Apa yang dulu dianggap aib, sekarang dianggap biasa, bahkan menjadi hiburan. Media sosial, film, musik, hampir setiap hari mempromosikan zina, kehidupan bebas, pergaulan tanpa batas. Semua terlihat glamor. Di layar ponsel kita, dulu, orang malu berbuat dosa. Sekarang, banyak yang bangga memamerkannya di media sosial. Dosa dijadikan konten, maksiat dijadikan tren. Kalau kita renungkan, sepertinya kita sedang hidup di zaman yang Rasulullah kabarkan. Dan minuman keras, yang dulu jelas disebut haram, sekarang tinggal ganti nama. Orang bilang, ini hanya wine, ini hanya bir, atau ini minuman premium. Padahal esensinya sama saja. Alkohol tetaplah khamr, yang diharamkan Allah. Di kota-kota besar, klub malam dan bar, berdiri megah, iklan minuman keras bisa kita lihat di mana-mana. Bahkan, beberapa orang bangga mengoleksinya, seolah itu simbol kemewahan. Lebih ngeri lagi, budaya ini juga mempengaruhi anak muda Muslim. Mereka mulai merasa, ini biasa saja, ini kan gaya hidup modern. Kalau berdasarkan hadis di atas, jelas banget kita sedang hidup di zaman fitnah besar.
Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga melihat fenomena ini di sekitar kalian? Coba tulis di kolom komentar. Fakta 3. Laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada di kalangan umatku laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Coba kita lihat dunia hari ini. Fenomena ini sudah terang-terangan. Budaya LGBT semakin vokal, parade dan festival mereka disiarkan ke seluruh dunia. Bahkan, sebagian negara melegalkan pernikahan sesama jenis. Dulu, hal ini dianggap aib besar. Sekarang, disebut sebagai hak asasi manusia. Siapa yang menolak, dianggap intoleran. Kita juga bisa lihat di media sosial. Banyak laki-laki berdandan seperti perempuan, dan banyak perempuan tampil seperti laki-laki. Kalau kita renungkan, bukankah ini persis seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan? Fenomena ini bukan lagi rahasia, bahkan menjadi bagian dari industri hiburan. Film, musik, influencer ikut mempromosikan gaya hidup ini. Dan yang paling mengkhawatirkan, anak-anak muda mulai menganggapnya wajar. Seolah-olah dunia sedang memaksa kita menerima semua ini. Kalau berdasarkan hadis ini, kita sudah benar-benar berada di zaman fitnah yang mengerikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga melihat perubahan moral ini di sekitar kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Fakta 4. Hilangnya kejujuran dan merebaknya fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, orang amanah dianggap pengkhianat. Hadis riwayat Ahmad. Coba kita lihat keadaan hari ini. Bukankah kita sedang hidup di zaman yang penuh fitnah? Berita bohong atau hoax menyebar lebih cepat dari kebenaran. Satu pesan di media sosial bisa menghancurkan nama seseorang dalam hitungan jam. Di dunia politik dan bisnis, kadang orang yang licik dan penuh tipu daya bisa lebih dipercaya daripada orang jujur. Sedangkan orang jujur sering dianggap bodoh atau justru dituduh macam-macam. Kalau kita renungkan, bukankah ini persis seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan? Bahkan dunia digital hari ini seolah memudahkan fitnah untuk menyebar tanpa batas. Dulu, untuk menebar gosip butuh waktu. Sekarang, cukup satu postingan viral, reputasi seseorang bisa hancur seketika. Teman-teman, ini bukan cuma fenomena sosial biasa. Ini adalah tanda kecil kiamat yang sudah kita lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sering melihat ketidakjujuran dan fitnah di sekitar kalian? Coba tulis di kolom komentar. Fakta 5. Sedikit ulama, banyak kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, di antara tanda kiamat, Allah akan mengangkat ilmu dengan wafatnya para ulama, hingga manusia mengangkat pemimpin bodoh yang menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini, kita bisa lihat fenomena ini dengan jelas. Banyak ulama satu persatu wafat meninggalkan kita. Majelis ilmu semakin sepi, sementara konser musik dan hiburan penuh sesak. Orang lebih semangat menghadiri festival daripada majelis ilmu. Lebih rajin menghafal lagu viral daripada menghafal Al-Quran. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang mengambil ilmu dari media sosial. Potongan video 30 detik dianggap cukup sebagai rujukan, padahal bisa jadi itu sepotong kebenaran yang menyesatkan. Dan lebih parahnya lagi, munculnya pemimpin opini yang tidak paham agama, tapi diikuti jutaan orang. Kalau mereka salah bicara, salah tafsir, dampaknya luar biasa besar. Kalau kita jujur pada diri sendiri, dunia ini memang makin jauh dari ilmu yang benar. Teman-teman, kalau tanda ini sudah kita lihat, itu berarti kita sedang hidup di zaman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan. Fakta 6. Mengeringnya Sungai Ufrat. Rasulullah bersabda, hampir saja sungai Eufrat menyusut sehingga menyingkap gunung emas. Maka siapapun yang hadir ketika itu, jangan mengambil sedikit pun darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini, sungai itu benar-benar mulai mengering. Debit airnya menurun drastis di Irak, Suriah, dan Turki. Media internasional memberitakan, ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian. Pertanian yang bergantung pada sungai ini kini kering kerontang. Sebagian ulama menafsirkan, gunung emas ini bisa berarti harta karun yang terkubur di dasar sungai. Ada juga yang mengatakan, mungkin itu minyak, gas, atau sumber daya berharga lainnya yang bisa memicu perebutan besar-besaran. Apakah ini kebetulan?
atau tanda yang Nabi maksud, sudah mulai terlihat di depan mata kita. Bayangkan, jika sungai ini benar-benar mengering, negara-negara akan berebut isinya, dan itu bisa menjadi pemicu konflik besar yang mengantarkan kita pada salah satu peristiwa besar akhir zaman. Menurut kalian, apakah fenomena ini hanya gejala alam, atau ini adalah nubuat yang sedang kita saksikan terwujud? Kalau kalian ingin kita membahas lebih dalam tentang fakta Sungai Ufrat ini, tulis lanjut bahas di kolom komentar. Refleksi dan peringatan Nabi. Teman-teman semua, kalau kita rangkum dari tadi, 5 tanda kecil kiamat yang sudah jelas di depan mata adalah: pertama, orang miskin dan penggembala sekarang berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Kedua, zina dan minuman keras tersebar luas, bahkan dianggap biasa dan glamor. Ketiga, laki-laki menyerupai perempuan, dan sebaliknya, budaya menyimpang jadi tontonan sehari-hari. Keempat, hilangnya kejujuran dan fitnah merajalela. Pendusta dipercaya, yang jujur disingkirkan. Kelima, sedikitnya ulama dan banyaknya kebodohan. Orang belajar agama dari sumber yang salah dan mengikuti pemimpin yang menyesatkan. Keenam, Sungai Ufrat mengering. Gunung emas diperebutkan. Meski saat ini baru ditemukan emas palsu, namun fitnah dan konflik sudah mulai menyala. Kalau kita sadar sekarang, artinya tanda-tanda kecil kiamat itu nyata, dan kita sedang hidup di dalamnya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan terus lalai atau mulai kembali kepada Allah? Sebelum semuanya terlambat, coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian merasa kita sudah berada di zaman fitnah besar ini? Refleksi penutup. Teman-teman semua, setelah kita melihat 5 tanda kecil kiamat yang sudah terbukti, sekarang mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Dunia ini terasa makin cepat. Perubahan teknologi, gaya hidup, dan moral manusia berjalan seolah tanpa rem. Di satu sisi, kita punya semua kemewahan yang dulu hanya mimpi. Tapi di sisi lain, hati manusia terasa makin hampa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang, kita menyaksikan nubuat itu menjadi kenyataan. Itu berarti, kita tidak bisa lagi hidup seolah-olah dunia ini akan selamanya. Kita tidak bisa lagi merasa aman di tengah gelombang fitnah akhir zaman. Kalau kita sadar sekarang, insya Allah, kita masih bisa mempersiapkan diri. Mulai dari hal sederhana. Pertama, perkuat iman dengan sholat tepat waktu. Kedua, dekatkan diri dengan Al-Quran. Ketiga, jauhi fitnah media sosial yang bisa menyeret pada dosa. Keempat, hadir di majelis ilmu, supaya hati kita tetap hidup. Teman-teman, kalau tanda-tanda kecil saja sudah nyata, bayangkan bagaimana dahsyatnya tanda-tanda besar nanti. Coba tulis di kolom komentar, apa langkah pertama yang akan kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman ini? Dan ingat baik-baik, semua ini baru permulaan. Setelah tanda-tanda kecil ini terjadi, sejarah manusia akan memasuki babak yang lebih mencekam. Akan datang perang terbesar dalam sejarah akhir zaman, perang yang digambarkan para ulama lebih dahsyat dari semua perang dunia, perang yang membuat langit dan bumi seakan bergetar. Ya, inilah perang yang disebut Malhamah Kubra. Siapa yang akan terlibat dalam perang ini? Bagaimana pertempurannya berlangsung? Dan apakah umat Islam siap menghadapi perang terakhir ini? Jangan lewatkan episode selanjutnya, Perang Akhir Zaman Malhamah Kubra. Karena di episode itu, kita akan membahas skenario perang akhir zaman dan bagaimana posisi umat Islam di tengah badai sejarah yang mengerikan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.